Merayakan ulang tahun ke-17, aksi Kamisan tidak hanya digelar di depan Istana Negara. Aksi Kamisan juga berlangsung di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 18 Januari 2024 sore. Puluhan orang berpakaian serta berpayung hitam mengawali aksinya pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi Kamisan bukan sesuatu yang muncul setiap 5 tahun sekali atau jelang Pilpres. Aksi Kamisan hadir untuk mengingatkan penguasa. Ini sebetulnya kalau Kamisan kan kita setiap Kamis pasti Kamisan, Mbak. Cuman ini kebetulan momen ulang tahun ke-17 Kamisan, 17 tahun Kamisan. Kami mengambil tema Kamisan selalu ada dari tahun ke tahun, tetapi demokrasi tetap dikebiri, pelanggaran HAM terus terjadi. Karena kami mengingat bahwa berdirinya aksi Kamisan kan alarm kepada negara bahwa pelanggaran HAM itu masih terjadi. Negara harus menuntaskan pelanggaran HAM. Jika pelanggaran HAM pada peristiwa 65 dan 98 meninggalkan luka mendalam. Pasca itu terjadi perubahan pola pelanggaran yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat. Ditandai dengan maraknya pembungkaman hingga kriminalisasi, termasuk yang dialami oleh para pejuang lingkungan. Atas dasar itu, aksi Kamisan menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi terhadap negara, termasuk menyuarakan sikap golput di pemilu 2024. Itu apalagi kita tagline-nya misal golput itu nggak apa-apa. Kita selalu dari Kamisan kemarin bahwa anak muda ini kalau mau momen pemilu selalu dicari-cari, suaranya dibawa kemanapun. Seolah-olah ya anak muda masuk dalam gerbong-gerbong ini, tapi kawan-kawan muda Kamisan meyakini bahwa kami adalah oposisi permanen. Mau dari manapun calonnya, partai politik model apapun, ya mereka toh penguasa-penguasa yang di belakang ada cukong-cukongnya yang mereproduksi ketidakadilan itu. Aksi Kamisan meyakini siapapun yang akan terpilih menjadi presiden menggantikan Jokowi, ketidakadilan akan tetap eksis. Karena itu, mereka menegaskan diri sebagai oposisi permanen. Mau dari manapun calonnya, partai politik model apapun, ya mereka toh penguasa-penguasa yang di belakang ada cukong-cukongnya yang mereproduksi ketidakadilan itu. Dan kami meyakini bahwa golput adalah pilihan. Bagian dari golput adalah ya robek surat suara. Gitu. Kalau kami kemarin membawa tagline itu dan itu masih kami bawa hingga hari ini, apalagi politik dinasti dan lain-lain. Aksi Kamisan Semarang juga menyinggung calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Tengah selama menjabat gubernur 2 periode, mulai dari 2013 hingga 2023. Mereka kecewa saat mengetahui Ganjar justru maju sebagai calon presiden 2024. Sangat sebel dengan Ganjar Pranowo. Dia nyalon presiden, kemudian melemparkan jabatan gubernurnya ke PLT, tapi kasus Jawa Tengah nggak selesai, semakin banyak. Aksi Kamisan membeberkan sejumlah persoalan lingkungan hidup yang gagal diselesaikan Ganjar. Salah satunya yang masih terasa yakni banjir rob di kawasan pesisir Pantura akibat industrialisasi. Pesisir utara digempur oleh industrialisasi. Ada relokasi dari Jawa Barat akan ke Jawa Tengah mulai dari Rembang hingga Tegal dan Brebes. Pesisir selatan mereka juga akan masuk ke dalam kawasan pariwisata nasional. Kemudian ada kawasan tambak udang di Kebumen. Ngomongin tengah akan digempur habis-habisan sama proyek geotermal. Jawa Tengah ini aku pikir ya kiamat memang kalau kita ngomongin kiamat ekologis ya Mas. Juga ada persoalan upah murah di Jateng. Ganjar dinilai mengabaikan hak-hak kaum buruh karena upahnya paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Belum lagi ngomongin soal tadi yang disilakan kawan-kawan soal buruh migran, pekerja perempuan, apalagi buruh UMK Jawa Tengah sangat-sangat kecil dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Buruh menuntut haknya tapi diabaikan sama Ganjar. Dengan beragam rekam jejak persoalan selama menjabat sebagai gubernur Jateng, aksi Kamisan mempertanyakan sikap Ganjar yang justru maju mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Ganjar mau nyalon presiden Jawa Tengah nggak selesai, kenapa mau nyalon ke nasional? Atas dasar itu, aksi Kamisan mengingatkan bahwa memilih dalam Pilpres 2024 bukanlah solusi untuk menyelesaikan ataupun mengungkap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dan kini. Dedi Irawan melaporkan untuk Apa Kabar.